Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom adik-adik. Hari ini kita dengan ibadah bertema khusus, temanya kemerdekaan. Kenapa? Karena besok negara kita yang tercinta, Republik Indonesia ini akan merayakan hari kemerdekaannya ke 75 tahun. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tolong Pauline untuk pimpin teman-temannya dalam berdoa. Teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami bisa kembali beribadah secara online kembali di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong beri kami hikmat agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat dijajah, rakyat Indonesia sangat menderita adik-adik. Baik waktu dijajah bangsa Belanda maupun dijajah oleh bangsa Jepang. Para pejuang mengusahakan kemerdekaan dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Ada yang berjuang langsung ke medan pertempuran, ada juga yang melalui jalur politik. Jadi melalui perundingan-perundingan. Keadaan saat itu sangat-sangat sulit adik-adik, sangat-sangat susah. Mari kita saksikan video berikut ini. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini sudah tiba saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Saat teks proklamasi selesai dibacakan, itu menandakan berakhirnya penjajahan di Indonesia. Dan Indonesia merdeka. Kalian bisa lihat adik-adik ekspresi orang-orang di video tadi. Saat mereka tahu mereka sudah merdeka, mereka ramai-ramai pergi ke jalan, bawa bendera, berteriak merdeka satu sama lain. Betapa sukacita ya. Pada masa itu alat-alat komunikasi masih sangat terbatas. Kemerdekaan Indonesia hanya diumumkan melalui radio. Sedangkan ini berita sangat penting. Harus banyak orang yang tahu, khususnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus tahu kalau mereka sudah merdeka.
Sampai ada orang yang harus berteriak-teriak di pinggir jalan memberitahu buat orang-orang lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai saat ini 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih merayakannya dengan sukacita ya. Nah, biasanya tuh kemerdekaan dirayakan dengan sangat meriah. Kita bisa lihat banyak bendera dipasang dan umbul-umbul dipasang di pinggir-pinggir jalan, di gedung-gedung, bahkan di rumah-rumah. Nah, di tiap kampung juga diadakan lomba-lomba yang seru-seru ya. Tapi sayang, untuk tahun ini tidak diadakan dulu. Sabar, tunggu sampai pandemi COVID berakhir ya. Adik-adik, dalam Alkitab ada kisah tentang seseorang yang mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan jasmani, yaitu badannya, dan juga kemerdekaan rohani, yaitu jiwanya. Wah, dia borong semuanya kemerdekaan itu ya. Kalian tahu siapa namanya? Namanya Onesimus. Adik-adik, Onesimus baru saja melakukan perjalanan panjang dari Kolose ke Roma. Bekal dan uangnya sudah habis di perjalanan. Dia sangat lelah. Dia berjalan dengan perasaan was-was. Tengok kiri, tengok kanan, memandang semua orang di sekitarnya dengan perasaan curiga. Kenapa Onesimus ketakutan, adik-adik? Onesimus ini seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Dan saat dia pergi, dia membawa harta tuannya. Berarti dia juga seorang pencuri. Pantas saja dia ketakutan. Tuannya Onesimus adalah Bapak Filemon. Bapak Filemon ini seorang yang terkemuka di kota Kolose dan memiliki banyak budak. Rumah Bapak Filemon tempat berkumpulnya jemaat Kristen di Kolose. Jadi, hukuman seorang budak yang melarikan diri berat loh. Apalagi dia tidak hanya lari, tapi juga mencuri harta tuannya itu. Hukuman yang paling ringan bagi budak yang melarikan diri adalah dahinya dicap dengan besi panas sebagai tanda kalau dia seorang pelarian. Dan yang paling berat adalah hukuman mati, karena seorang budak tidak memiliki hak atas hidupnya. Onesimus berpikir kalau dia pergi jauh dari tempat tuannya, dia akan aman dan bebas. Sampai di Roma, Onesimus mencari Rasul Paulus, orang yang sangat dihormati tuannya. Rasul Paulus saat itu dipenjara di Roma karena mengabarkan Injil tentang Yesus. Rasul Paulus di penjara rumah, dijaga prajurit, tapi masih bisa menerima tamu. Rasul Paulus mau menerima Onesimus. Dan dia juga, Bapak Paulus ini memberitakan Injil kepada Onesimus. Dan Onesimus pun bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dikasihi oleh Rasul Paulus sampai dianggapnya sebagai anak. Onesimus banyak membantu Rasul Paulus dalam pelayanan dan kesehariannya di penjara. Tapi Rasul Paulus tahu kalau dia tidak berhak atas Onesimus. Dia harus mengembalikan Onesimus kepada tuannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Bapak Filemon sambil membawa surat dari Rasul Paulus untuk tuannya itu. Kita baca ya isi suratnya. Buka Alkitab, kitab Filemon 1 sampai ayat 8 sampai 16. Filemon 1 ayat 8 sampai 11, Teran yang bacakan, dan Filemon 1 ayat 12 sampai 16, John yang bacakan. Silakan. Filemon 1 ayat 8 sampai 11. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus.
Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Filemon 1 ayat 12 sampai 16. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Setelah Bapak Filemon membaca surat dari Rasul Paulus ini, Bapak Filemon mau menerima Onesimus sebagai rekan sekerjanya dalam mengelola jemaat di Kolose. Onesimus setelah percaya kepada Tuhan Yesus tidak berbuat jahat lagi. Ya, sekarang dia hidup melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Seperti arti namanya Onesimus yang berarti berguna, kini hidupnya berguna bagi jemaat dan gereja di Kolose. Dari seorang budak sekarang menjadi saudara dalam Tuhan. Onesimus merdeka jasmani dan merdeka rohaninya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mari bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bisa mengembangkan diri kita secara bebas untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Kita dapat sekolah, kita dapat melatih bakat yang kita miliki, baik bakat bidang seni ataupun bidang olahraga maupun bidang yang lain ya. Hal ini tidak dapat kita lakukan jika kita masih sebagai bangsa jajahan. Kita juga menjadi orang yang merdeka saat kita menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita dan mati di salib. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Nah, sekarang kita kembali baca Alkitab 1 Petrus 2 ayat 16. Tolong Michael bacakan. Petrus 2 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengajarkan kita sebagai orang yang merdeka tidak lagi berbuat dosa, ya. Seperti Onesimus sudah memberi teladan bagi kita. Saat sudah menjadi orang yang merdeka, dia memberi hidup sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memberi teladan menjadi warga negara yang baik. Hal-hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah yang pertama, berdoa bagi pemimpin negara kita, bagi presiden dan wakil presiden maupun kabinetnya, dan juga pemimpin di wilayah kita tinggal, ya, khususnya pemilihan wali kota Surabaya tahun ini. Berdoa agar Tuhan memberi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, pada masa pandemi COVID ini, tetap taat pada arahan pemerintah untuk menjaga kesehatan dan tinggal di rumah. Yang ketiga, tetap belajar sungguh-sungguh di sekolah online, walaupun dengan keadaan yang sangat sulit buat kalian, sulit untuk konsentrasi, sulit mengerjakan tugas-tugas sekolah yang rumit, maupun dengan perangkat-perangkat gadget yang kita miliki sangat terbatas. Pokoknya banyaklah bersyukur, Tuhan masih memberkati kita. Dan terakhir, terus berdoa agar pandemi COVID ini segera berakhir. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
kami saat ini mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi negara kami Indonesia. Sudah 75 tahun Tuhan sudah peliharakan negara kami. Tuhan, kami saat ini juga mendoakan bagi pemimpin negara kami Tuhan, bagi Presiden Bapak Jokowi maupun Wakil Presiden dan segenap kabinet. Tuhan, kiranya berikan mereka hikmat daripadamu. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil hanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, begitu pula juga untuk rencana pemilihan umum untuk wali kota Surabaya. Kami serahkan kota kami ini, Surabaya ini Tuhan. Kiranya juga Engkau yang memberikan kami pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau mendoakan bagi pandemi COVID yang masih belum berakhir. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memulihkan kembali keadaan hingga pandemi ini dapat hilang di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sakit karena COVID. Kiranya Tuhan yang pulihkan sakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup seperti Onesimus yang sudah merdeka, bersungguh-sungguh melayani Tuhan, dan biarlah kami mau menjadi warga negara yang menjadi teladan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!